Assalamualaikum, di video kali ini kita akan review obat Cefadroxil suspensi kering 125 mg per 5 mili. Keterangan lengkap bisa lihat di brosur. Dan ini merupakan obat antibiotik. Ini ada logo K, latar merah, lingkaran hitam, merupakan obat keras. Untuk mendapatkannya harus dengan resep dokter, dan juga mengonsumsinya, dosisnya harus menurut resep dari dokter, agar tidak terjadi efek yang tidak kita inginkan dan juga agar tidak terjadi resistensi terhadap antibiotik. Ini adalah logo generik. Ini ada tertera harga obat 11.000. Komposisi obat ini tiap 5 mili suspensi mengandung cefadroxil monohidrat setara dengan cefadroxil anhidrat 125 mg. Cara pemakaian: tambahkan 54 mili air matang dan kocok sampai tercampur rata. Setelah dilarutkan, suspensi stabil tidak lebih dari 7 hari pada suhu di bawah 30 derajat. Jadi kalau udah lebih 30 hari, kalau sudah dibuka dan sudah dilarutkan, dicampurkan dengan air, sebaiknya tidak dikonsumsi lagi karena konsentrasi obatnya bisa saja sudah berubah. Oke teman-teman, bisa dilihat ini dia seperti serbuk ya, suspensi serbuk. Air 54 mili itu kira-kira segini ya. Biasanya kalau pada botol obat sirup lainnya atau suspensi lainnya ada tandanya untuk menambahkan air di sini. Tapi ini tidak ada, tapi ada disebutkan di sini 54 mili. Jangan sampai terlalu penuh ya, tidak bisa dikocok nanti, tidak bisa merata. Dan yang penting setelah diisi air, kocok dengan benar, jangan sampai suspensinya atau serbuknya lengket di bawah atau di dasar botol ya. Tumpahkan seperti ini, ketok-ketok alas botolnya agar serbuknya turun ke bawah dan tidak lengket di dinding-dinding botol. Setelah itu baru isi air matang segini, kira-kira 54 mili. Baru dikocok sampai merata. Kalau sudah kita isi air matang dan sudah kita kocok sampai merata, jangan dikonsumsi lagi, sebaiknya setelah 7 hari, di atas 7 hari. Setiap akan mengonsumsi obat, jangan lupa juga cek tanggal expirednya, karena itu penting sekali ya. Oke, langsung saja kita bahas dosis obat dan indikasi serta cara kerja obatnya. Cara kerja obat cefadroxil monohidrat adalah suatu cefalosporin semi-sintetik untuk pemakaian oral. Seperti cefalosporin umumnya, cefadroxil monohidrat bersifat bakterisidal karena bekerja dengan cara menghambat sintesa dinding sel bakteri. Cefadroxil monohidrat stabil dalam cairan asam lambung dan diabsorpsi dengan baik setelah pemberian oral. Kadar puncak rata-rata dalam darah masing-masing adalah 16 dan 28 mcg per ml yang tercapai dalam waktu 1,5 sampai 2 jam, 1,5 jam sampai 2 jam. Setelah pemberian dosis tunggal 500 mg dan 1 gram, absorpsi cefadroxil monohidrat tidak dipengaruhi oleh adanya makanan. Cefadroxil monohidrat memasuki hampir seluruh jaringan dan cairan tubuh. Lebih dari 90% dosis diekskresi dalam bentuk yang tidak berubah melalui urin dalam waktu 24 jam. Waktu paruh dalam serum lebih kurang 1,5 jam. Indikasi cefadroxil monohidrat diindikasikan untuk pengobatan infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme yang sensitif, terutama untuk infeksi yang disebabkan oleh bakteri gram positif, bakteri anaerob, dan beberapa bakteri gram negatif seperti E. coli, Proteus mirabilis, dan Klebsiella. Infeksi saluran pernapasan, tonsilitis, faringitis, bronkitis, pneumonias, abses paru, pleuritis, sinusitis, otitis media, emphysema, dan bronkiektasis. Dan juga untuk infeksi kulit,
infeksi kulit dan jaringan lunak, limfangitis, abses, selulitis, ulkus, dekubitus, mastitis, furunkulosis, erisipela's. Untuk infeksi saluran kemih dan kelamin, pyelonefritis, sistitis, adneksitis, endometritis. Infeksi lain seperti osteomielitis, artritis, septisemia, peritonitis, sepsis, puerperium. Tidak dianjurkan untuk infeksi saluran pernapasan bagian atas dan otitis media yang disebabkan oleh H. influenza. Kontraindikasinya, penderita yang hipersensitif terhadap golongan cefalosporin. Efek samping cefadroxil monohidrat umumnya dapat ditoleransi dengan baik. Gangguan pada saluran pencernaan seperti nyeri, mual, muntah, diare, dan kram perut. Ini adalah efek samping obat antibiotik yang biasa ya. Efek samping yang biasa dari obat-obat antibiotik. Serta reaksi hipersensitivitas seperti ruam kulit, kulit kemerahan, dan gatal-gatal dapat terjadi. Gejala pseudomembran kolitis dapat terjadi selama pengobatan dengan cefadroxil monohidrat. Reaksi lain yang merupakan disfungsi hepatik seperti kolestatis dan peningkatan serum transaminase, genital pruritus, genital moniliasis, vaginitis, neutropenia yang berlangsung sementara, angioedema, eosinofilia, fever, reaksi menyerupai serum sickness, dan anafilaksis. Terlalu banyak efek sampingnya ya teman-teman. Peringatan dan perhatian, hati-hati bila digunakan pada penderita dengan gangguan fungsi ginjal dan penderita kolitis. Hati-hati bila digunakan pada penderita yang alergi terhadap penicillin karena kemungkinan dapat terjadi reaksi silang. Keamanan penggunaan pada wanita hamil dan bayi prematur belum diketahui dengan pasti. Hati-hati bila digunakan pada wanita menyusui. Hati-hati pada pemakaian lama karena dapat menimbulkan superinfeksi. Dapat terjadi reaksi positif palsu COMS dan reaksi positif glikosuria bila untuk tes digunakan larutan Benedict, Fehling, koper, sulfat, atau tablet Clinites, tetapi tidak dengan enzim base seperti TST. Aturan pakai, pengobatan sebaiknya dilanjutkan sampai 2-3 hari setelah gejala infeksi hilang. Dewasa, dosis lazim 1-2 gram per hari diberikan dalam dosis bagi tiap 12 jam atau 1 kali setiap 24 jam. Untuk infeksi saluran kemih, ini dosis ya, dosis untuk masing-masing infeksi atau aturan pakai. Infeksi saluran kemih bagian bawah yang tidak terkomplikasi atau sistitis 1-2 gram per hari dalam dosis tunggal atau 2 dosis terbagi. Infeksi saluran kemih lainnya 2 gram per hari dalam 2 dosis terbagi. Infeksi kulit dan jaringan lunak 1 gram per hari dalam dosis tunggal atau dalam 2 dosis terbagi. Infeksi saluran pernapasan bagian atas dan bawah, infeksi ringan, dosis lazim 1 gram per hari terbagi dalam 2 dosis 2 kali 500 mg. Infeksi sedang sampai berat, dosis yang dianjurkan 1-2 gram per hari terbagi dalam 2 dosis 500-1000 mg tiap 12 jam. Untuk faringitis dan tonsilitis yang disebabkan Streptococcus beta hemolyticus grup A, dosis 1 gram per hari dalam 2 dosis terbagi diberikan selama 10 hari. Anak-anak 25-50 mg per kilogram berat badan per hari dalam 2 dosis terbagi. Ini ada tabel suspensi untuk anak-anak
Ini ada dosis per hari ya untuk anak-anak. 4,5 sampai 9,1 kg itu setengah sendok takar 2 kali sehari. Itu dosisnya ada di atasnya 125 mg per 5 mili. Atau yang ke sebelah kanan paling ujung 250 mg per 5 mili. Yang beratnya 9,1 kilo sampai 13,6 kilo itu 1 sendok takar 2 kali sehari. Dosisnya yang paling atas. Setengah sendok takar 2 kali sehari. Kalau 250 mg per mili. Bagi yang 13,6 kilo sampai 18,2 kilo itu 1,5 sendok takar 2 kali sehari. Dan 18,2 sampai 22,7 kilo itu 2 sendok takar 2 kali sehari. Dan yang terakhir 22,7 kilo sampai 27,3 kilo itu 2,5 sendok takar 2 kali sehari. Kalau yang dosis 250 mg per 5 mg itu 1,5 sendok takar 2 kali sehari. Pada penderita dengan gangguan fungsi ginjal, dosis harus disesuaikan dengan cara menurunkan dosis per hari, memperpanjang interval antara 2 dosis, berdasarkan kecepatan bersihan kreatinin untuk mencegah penimbunan obat. Dosis awal yang disarankan untuk orang dewasa adalah 1 gram dan dosis pemeliharaan bergantung pada kecepatan bersihan kreatinin adalah 500 mg pada interval waktu sebagai berikut. Bersihan kreatinin 0 sampai 10 mili per menit, interval 36 jam. Bersihan kreatinin 10 sampai 25 mili per menit itu 24 jam, 25 sampai 50 mili per menit itu 12 jam. Jadi semakin tinggi bersihan kreatininnya, intervalnya semakin rendah. Pada penderita dengan bersihan kreatinin lebih besar 50 mg per menit dapat diberikan dengan dosis seperti penderita dengan fungsi normal. Oke, sekian obat antibiotik cefadroxil. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Tujuan video ini untuk edukasi dan agar kita tahu tentang informasi-informasi obat dan agar kita semua waspada saat minum obat sehingga kita terhindar dari efek-efek yang tidak diinginkan. Tentunya harus jangan lupa dengan resep dokter ya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.